itu mungkin bisa menjadi salah satu tolak ukurnya juga. Jadi apa yang kita sampaikan itu nyampe nggak sih ke umat yang datang gitu. Ya puji Tuhannya kemarin ada beberapa umat yang saya perhatikan pada saat Yesus sudah mati di kayu salib, itu semua hening, hanya terdengar beberapa isak tangis. Jadi ada yang ya kedengeran. Nah itu membuat ya bangga sih ya, karena kan berarti itu apa yang kita harapkan, apa yang kita sampaikan menyentuh dan sampai ke hati umat yang hadir gitu ya. Dan kemarin pun ada salah satu umat yang beliau nggak apa ya, shock gitu, nggak tega ngelihat sosok Yesus ini diperlakukan sangat buruk, mulai dari prajurit sampai orang jahat itu dia shock, beliau keluar dari ruangan Mikael sambil menangis, benar-benar menangis gitu. Kalian Halo Sobat Sofa, kembali lagi di Sofa Podcast. Kali ini, episode kali ini tuh sangat spesial, tentunya dengan host spesial gitu. Kita akan mengulik kisah di balik drama pementasan visualisasi Jalan Salib. Nah, kita akan mengundang dua tamu istimewa nih. Ada pemeran Yesus, Rafael namanya, itu pemeran utama kita yang membuat peran penderitaan Yesus ini yang sangat kuat. Terus yang kedua ada sutradara kita namanya Konir. Ini otak kreatif di balik layar yang membuat elemen-elemen drama ini menjadi hidup. Kita sapa dulu kali ya teman-teman untuk para narasumber kita. Halo Rafael, Konir, selamat datang ya di Sofa Podcast. Terima kasih sudah mengundang. Iya, terima kasih. Nah, kita mau bincang-bincang nih tentang persiapan keseruan pas saat drama kemarin yang hari Jumat itu. Nah, gimana nih? Kan pasti awalnya tuh ada casting ya. Nah, casting. Rafael waktu itu ikut emang karena tertarik atau ditarik sama siapa kayak gitu? Kalau untuk ikut VJS ini sih sebenarnya emang kemauan sendiri juga buat nambah pengalaman aja sih, Ci. Terus untuk memerankan Yesus sendiri itu sebenarnya awalnya tuh nggak mau malah. Oh, nggak mau? Iya, awalnya tuh malah sempet mikir sih sebenarnya mau jadi apa kan. Terus sempet nanya juga kan ke beberapa orang kayak mama, kakak. Terus kepikirannya pas pendaftaran itu yaudahlah jadi Yudas aja. Nah, terus ternyata pas casting ini ternyata kan yang jadi Yesus itu gak ada yang daftar lah. Jadi kan di casting semua tuh. Nah, terus sama Konir sendiri dipilih jadinya, katanya Rafael yang jadi Yesus. Nah, pas itu awalnya tuh masih ragu sih, apalagi kan merasa masih nggak cukup umur rasanya. Oh, nggak cukup. Iya, masih kecil gitu kan. Iya. Jadi pas jalan latihan akhirnya kayak ya udah ini udah dipilih juga, jadi ya udah melakukannya aja sesuai yang saya bisa aja sih. Oh, jadi awalnya emang castingnya pilihnya Yudas, tapi dipilihnya Yesus. Oh, itu waktu itu Konir ada pas casting itu? Ada, saya ada. sendiri yang ini. Oh, yang casting. Si Betul. Kelihatan dia cocok banget nih jadi Yesus atau gimana? Sebenarnya jujur pas pada saat waktu casting itu anak-anak cowoknya sedikit, yang datang sedikit sekali. Jadi kita tawarkan dulu, kita tanya ke teman-teman, ada nggak yang mau jadi Yesus? Kita tawarkan dulu, nggak ada yang mau tuh. Akhirnya kita coba aja untuk kita kasih dialog Yesus. Kita coba, kita tes satu. Kira-kira yang mendekati
cara bicaranya, cara penghayatannya, yaitu yang sedikit mendekati ya Rafael gitu. Karena juga pembawaannya juga saya ngelihat anak ini kalem gitu. Oh, cocok ya. Ya cocok dan benar. Ternyata pada saat VJS-nya pun dari latihan sampai hari hanya dia tampil dengan maksimal. Luar biasa. Terus emang Konir ditunjuk jadi sutradara atau emang sebelumnya udah pernah atau emang dari pengen bantu gitu? Nah gini, jadi di paroki ini tuh sudah bisa dibilang sudah menjadi tradisi. Jadi pada saat Jumat Agung itu Jalan Salib terakhir, kita ada visualisasi Jalan Salib. Jadi dari awal saya aktif di sini itu dulu menjadi pemeran, jadi pemeran, jadi prajurit, jadi Pilatus, jadi Kayafas, terus seiringnya berjalannya waktu ada Romo Garbito ngajak, Nir, coba kamu jadi kru belajar, gitu untuk mendampingi anak-anak. Kira-kira siapa tahu nanti ke depannya bisa kamu yang bagi-bagi pengalaman lah istilahnya gitu. Jadi akhirnya oke saya coba dan sampai sekarang kalau misalkan dari paroki minta bantuan ke saya untuk mendampingi anak-anak OMK visualisasi Jalan Salib, ya saya nggak berani nolak gitu. Selama paroki masih bisa kasih saya kesempatan, saya pasti bantu, itu aja sih. Dan juga saya juga nggak kerja sendiri karena ada tim sutradara juga gitu kan ya. Berdua ya. Ya berdua. Jadi tugasnya pun kita bagi-bagi ya, dan lebih saling melengkapi lah. Jadi bisa lebih sempurna lagi. Soalnya banyak kan yang perlu pemerannya kasih arahan kayak gitu. Jadi emang sendiri juga susah kayak. Betul ya, karena kan di sini bisa dibilang kan drama kolosal istilahnya ya. Jadi banyak sekali pemeran, banyak sekali di belakang layarnya pun juga banyak gitu. Jadi kita saling bantu aja sih. Oh, saling bantu. Gitu. Terus kalau misalnya kan ini pemeran Yesusnya sama Rafael, tektokannya enak atau gimana sama Rafael, chemistry-nya pas waktu ngasih ngarahan gitu? Saya juga terkejut ya, amazed. Jadi dengan anak luar biasa gitu. Jadi yang penting saya lihat effortnya aja lah, usahanya dulu sejauh mana gitu. Dan memang anak ini bertanggung jawab sekali. Diberikan peran yang sangat krusial, dia sangat bertanggung jawab sekali terhadap peran tersebut. Jadi penghayatannya, pelafalan naskahnya, kemudian cara bergeraknya itu dikasih tahu sekali langsung jalan. Gitu, ini luar biasa. Kalau dari Rafael persiapannya gimana? Kan soalnya kan peran Yesus kan berat banget nih. Nah pasti kan butuh persiapan, penghayatan dari segi emosional, spiritual juga gitu kan. Karena bukan cuma acting. Kalau jadi Yesus kan kita harus merasakan benar-benar penderitaan Yesus kayak gimana kayak gitu. Persiapan kamu kayak gimana? Untuk persiapannya sendiri sih, yang pasti sih ngedengar dari beberapa ini ya sih, kayak video-video VJS tahun-tahun sebelumnya atau dari gereja-gereja lain juga aku tonton buat nambah pengetahuan juga. Sama ini aja sih ngedengar dari kayak Konir, terus sama dari yang lain-lain yang ngasih saran itu aku coba terapin aja sebisa aku. Gitu. Terus tantangan terberat kamu saat meranin Yesus atau dari persiapan sampai hari H itu apa? Momen-momen yang paling buat kamu ini berat banget nih perannya kayak gitu pas apa? Pas disalib sih. Oh disalib. Iya. Karena Takut ketinggian. Pas awal jujur kaget. Pas awal latihan disalib itu sebenarnya kaget tuh. Lumayan tinggi juga. Terus di situ kagetnya agak kagok juga sih sebenarnya kan buat gerak. Yang lebih susah lagi ya pas
udah mati tuh kan kita harus benar kayak ya udah lemes gitu. Kadang itu susah aja sih. Soalnya kadang tangan atau kaki itu jadi gemeter kalau mau diem. Tapi kamu nafas kan? Soalnya nggak kelihatan nafas. Kayak bener-bener nggak nafas. Aman ya? Aman. Iya. Oh, jadi pas waktu di salibnya. Iya. Cuma kalau untuk ekspresi dari jalan salibnya gitu Susah juga sih. berat. Apalagi salibnya juga ini. Oh, sorry. Lumayan berat juga kan salibnya. Iya, benar. Yang lebih susah juga sih sebenarnya buat ganti itu dari scene yang Simon Kirene habis itu kan bawa sendiri. Itu sempat kagok bawa salibnya. Oh. Kadang salibnya agak bener malah jadi sakit di tangan pas bawa. Jadi sambil jalan itu coba benerin terus aja salibnya nyampe enak buat dipegang. Iya, lama lagi ya Iya, muternya. lumayan. Nah, terus kalau dari tantangan buat Koni dari apa set aktornya atau apanya dalam peran di PJS ini? Sebenarnya kalau dari aktor saya tidak menemukan tantangan karena bekerja sama dengan anak-anak yang kemarin itu sungguh luar biasa, mulai dari effort, kemudian kreativitas mereka. Jadi kita kasih dialog seperti ini, mereka kembangin sendiri. Itu sangat baik gitu. Yang menjadi tantangan bahkan lebih ke waktu. Jadi waktu persiapan, waktu latihan sampai ke hari H itu bisa dibilang mepet. Karena hanya 1,5 bulan kurang lebih. Karena idealnya itu minimal 2 bulan lah sebelum Pekan Suci. Itu mulai dari casting, kemudian dilanjutkan ke reading, lalu kita ke penghayatan, baru terus kita coba ke actingnya. Itu idealnya itu 2 bulan lah, 2 bulan setengah. Cuman kemarin mepet sekali, 1,5 bulan kita maksimalkan. Belum ada yang izin-izin, dan Rafael juga sempat izin waktu itu mudik katanya. Mendekati hari H ya? Iya, mendekati hari H mudik waktu libur Lebaran ya, Rafael ya sempat pemeran utamanya nggak ada nih. Oh my god, gitu kan bingung kita. Akhirnya kita ya puji Tuhan ada frater yang mendampingi, jadi kita ngerjain frater. Menggantikan Rafael. Terima kasih frater. Jadi luar biasa bantuan dari frater selama VJS ini, pendampingannya sungguh luar biasa. Sangat membantu sekali. Jadi apabila ada pemeran yang nggak datang, beliau siap cover gitu. Jadi ya itu sih tantangannya untuk waktu latihan. Kalau misalkan ada anak-anak yang bolos-bolos itu, aduh gimana ya, kira-kira nanti hari hanya anak ini bisa nggak ya gitu. Tapi ya puji Tuhannya hari hanya sih lancar. Pada datang semua, nggak ada yang bolos juga, nggak ada yang berhalangan, semuanya sehat. Sehingga VJS ini berjalan dengan baik dan lancar. Untung Yesusnya juga datang ya, kalau nggak datang kalau nggak datang kita nggak jadi deh ya. Kita minta maaf ke umat ini, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, VJS-nya batal kan gitu, nggak mungkin ya. Dua Tuhan Yesus. Iya betul. Terus Konir tuh ngasih arahan nggak ke pemain biar dramanya ini sangat menyentuh gitu? Pastinya. Jadi untuk yang tahun ini ada sedikit perbedaan ya. Jadi selain penghayatan dari anak-anak yang sungguh luar biasa, jadi dikasih pakemnya A ya, dia langsung A plus, itu luar biasa. Itu dari penghayatan, kreativitas mereka sangat luar biasa. Terus kita kembangkan lagi, kita coba nih. Ada ide nggak? Kemarin saya ngobrol juga sama sutradara naskah yang kebetulan istri saya sendiri. Kira-kira mau dibikin apa ya yang beda dengan tahun lalu gitu. Kira-kira ada yang bisa kita kembangkan nggak gitu kira-kira. Coba deh. Kira-kira kita coba dengan kita lebih intimate dengan umat yang hadir. Dalam arti kata bahwa kita lebih menyapa ke umat lewat narasi, lewat narator, dengan penghayatan dari
yang sangat luar biasa juga dengan naratornya. Ini juga termasuk narator andalan saya yang sangat luar biasa, sangat menantang ya. Iya. Itu jadi kita lebih bisa berbaur dengan umat sih. Tahun lalu kan pemerannya sudah berbaur dengan umat, dan sekarang kita kembangkan lagi narasinya. Kita bisa nggak sih kita berbaur dengan umat, jadi bisa renungannya yang kita harapkan bisa sampai lebih dapat lah ke umat. Gitu sih. Oh, jadi emang pendekatan baru sih. Nah. Iya, kemarin tuh ada umat yang bilang katanya udah bertahun-tahun ngeliatin drama VGS, visualisasi jalan salib, tahun ini agak beda ya katanya. Lebih keren katanya. Gitu ya. Terus Romo juga ngomong katanya, kan sempat ketemu Romo, wih hari yang tahun ini bagus ya katanya. Begitu. Saya juga kemarin belum ketemu Romo Dwi sih, mau nanya ininya juga, apa namanya, kesan dan pesannya gitu. Kira-kira apa yang kurang, apa yang belum pas gitu. Kemarin saya belum ngobrol juga sama Romo Dwi. Nanti mungkin di lain waktu lah. Tapi kalau dari respon penonton, dari sisi penonton ada yang itu gimana, menyentuh kah atau ada yang bilang apa gitu? Bisa dibilang jalan salib ini, visualisasi jalan salib ini bisa dibilang sukses apabila kita bisa lihat umat itu meneteskan air mata. Nah, itu mungkin bisa menjadi salah satu tolak ukurnya juga. Jadi apa yang kita sampaikan itu nyampe nggak sih ke umat yang datang gitu. Ya puji Tuhannya kemarin ada beberapa umat yang saya perhatikan pada saat Yesus sudah mati di kayu salib, itu semua hening, hanya terdengar beberapa isak tangis. Jadi ada yang kedengeran. Nah, itu membuat ya bangga sih ya, karena kan berarti itu apa yang kita harapkan, apa yang kita sampaikan menyentuh dan sampai ke hati umat yang hadir gitu ya. Dan kemarin pun ada salah satu umat yang beliau nggak shock gitu, nggak tega ngelihat sosok Yesus ini diperlakukan sangat buruk. Mulai dari prajurit sampai orang jahat itu dia shock. Beliau keluar dari ruangan Mikael sambil menangis, benar-benar menangis gitu. Kalian jahat sekali katanya, jahat sekali sama Yesus. Kok bisa begitu kalian gitu? Dan kebetulan di depan pintu itu ada aktor Barabas. Yang bengis itu. Iya, ditambah ada Barabas kan yang dia bilang aku bebas gitu ya kan, sampai umat pun diajak interaksi gitu, aku bebas gitu. Nah mungkin umat tersebut shock, akhirnya keluar, tapi nggak apa-apa sih. Jadi tapi saya udah nggak kuat lagi untuk melanjutkan katanya. Akhirnya dia pulang. Tapi ya kita mohon maaf, ini hanya drama kan. Di awal pun juga kan sudah diingatkan sama MC kalau misalkan ada bapak ibu yang bawa anak kecil gitu kan, tolong didampingi, tolong diberikan arahan apabila ada adegan yang kurang berkenan, kurang pas, mohon diberikan pengertian dan informasi ke anak-anaknya gitu. Kalau dari Rafael, kamu kayaknya banyak fansnya, waktu selesai itu banyak yang foto. Gimana tanggapan dari keluarga atau dari yang nonton kayak gitu? Kalau dari yang nonton sih, didengar sih main dari teman-teman sama keluarga sih. Kalau dari keluarga sendiri kaget sih, si mama papa kan sempat videoin terus kirim tuh ke keluarga besar. Ternyata responnya bagus juga, banyak yang takjub lah, keren gitu. Dan dengar sih katanya sampai ada yang nangis. Ya, sih merasa bersyukur sih ya, latihan yang singkat ini bisa ngasilin hasil yang memuaskan juga buat nonton. Keren sih, kamu emang latihan keberapa udah hafal naskahnya ya. Tinggal penghayatannya aja. Terus pas proses jalan salib
kamu kan pasti harus jaga stamina nih di setiap latihan kan, sebulan tiap minggu kan latihan terus. Gimana cara kamu bisa jaga stamina supaya sampai hari H bisa all out kayak gitu? Yang pasti sih istirahat yang cukup aja sih, Cik. Oh. Ya, kayak tidur kan kalau nggak ada kegiatan gini kan libur biasanya kan tidur paling malam jam 12 jam 11. Karena ada kegiatan kayak gini jadi tidurnya jadi lebih cepet aja sih, kayak jam 9 jam 10 usahain udah bisa tidur lah. Biar paginya jadi bangun segar jadi bisa kegiatan. Ada nggak momen-momen lucu atau momen aneh saat drama ini, persiapan atau pas di drama ini yang kamu alami? Yang lucu apa ya? Kamu misalnya dicambuk terus luka nggak gitu? Oh iya sempet sih itu pas latihan. Latihan ya. Ya. Kaget nggak kalau kayak gitu? Kalau pas cambuk sih dari latihan sampai hari H sih masih kaget aja pas dicambuk. Iya. Kaget aja. Soalnya kan emang Konir sama Ko Philip juga kan bilang kalau di tahun ini coba dicambuknya kan yang beneran ya. Jadi masih kaget terus. Luka juga sempat di punggung ada bekasnya. Gitu. Tapi aman kan ya? Tapi aman sih. Soalnya itu beber cuman kayak sakit di awal itu udah hilang. Oh ini kali apa cat badan kamu masih Oh merah-merah? iya, masih. Berapa hari hilang? Berapa hari hilang? Kalau muka sih kemarin waktu itu kan langsung dicoba dibersihin, hilang puji Tuhannya. Kalau muka iya. hilang. Kalau badan ini sampai sekarang masih ada sih. Belum bisa hilang. Mandi nggak kamu? Mandi. Oh mandi. Udah coba. Badan paling susah ya Iya, hilang. betul. Susah itu pakai apaan? Pakai sebenarnya Filipus yang tahu ramuannya, yang bikin darahnya itu Kopilipus. Jadi pakai apa ya namanya kalau nggak salah, pakai pewarna makanan sama saya lupa ya tepung kanji atau apa yang buat kental, lebih kental itu. Terus ditempelin apa namanya kayak luka-luka gitu. Pokoknya luar biasa deh. Filipus itu luar biasa untuk buat darah seperti itu sangat luar biasa. Berarti dari tahun-tahun sebelumnya dia yang buat ya? Betul. Berarti kan itu kan pasti ada jedanya ya, berarti harus gesit dong. Kalau untuk luka-luka dari awal kita udah pasang. Oh, udah pasang. Jadi dari scene awal Yesus di Taman Getsemani itu sebenarnya luka-lukanya udah kita tempel. Jadi pas pada saat nanti scene Pilatus baru kita tinggal dikasih merah-merah darahnya aja gitu. Di pas pementasan ini ada part-part yang paling Konir tunggu-tunggu nggak? Kayak yang paling greget gitu? Yang paling greget yang pertama itu di scene Pilatus. Pilatus. Ya, scene Pilatus itu pada saat akhir-akhir sidang di Pilatus itu sebenarnya yang membuat suasana itu lebih hidup. Jadi antara rakyat jahat dan Pilatus itu ya, karena kan Pilatus sebenarnya bingung kan ya, dia nggak salah apa-apa, kenapa harus disalibkan gitu kan. Tapi dari rakyat jahatnya pun selalu mendesak bahwa orang ini harus disalibkan gitu kan. Ya udah akhirnya kan Pilatus menyerah, akhirnya disalibkan, diserahkan kembali kepada orang Yahudi gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu pada saat Yesus dinaikkan dari bawah salib sampai salibnya itu tegak. Nah itu saya nggak tahu dari tahun ke tahun itu yang selalu membuat saya goosebumps. Iya benar. Padahal kita sering lihat gitu ya, tapi selalu pada saat momen itu, pada saat dinaikkan itu selalu membuat saya merinding. Itu yang paling berkesan. Gitu. Kalau dari Rafael yang paling berkesan? Ya sama sih pas disalib, sama kalau tambahan paling pas di Getsemani sih. Getsemani yang di doa. Bagian doa. Awal-awal ya? Iya. Ya itu berkesan sih. Yang terkejut juga sebenarnya pas doa ini kaget juga sama suara sendiri. Kenapa itu kaget? Nggak tuh setiap doa, padahal di rumah juga latihan, nggak kaget tuh pas setiap latihan atau pas pentasnya itu kaget ya.
kagetnya ya bukan kayak ini suara aku benar gitu. Kagetnya ini suaranya bisa gitu. Sama pas disalib juga sih bener merinding sih kayak jadi kayak bener ngerasa disalib gini rasanya. Yang nonton juga kayaknya pada ini meneteskan air mata pas disalib itu Ya. ya kan. Itu yang paling part merinding ya. Iya. Kalau harapan orang-orang nonton drama ini, harapan dari Rafael, mereka kayak gimana? Tersentuh kah atau gimana ekspresinya gitu? Ya harapannya sih bisa tersampaikan lah maknanya ya dari drama ini bisa tersampaikan dengan baik dan ya apa kayak dari drama ini jadi bukan dilihat kekejamannya gitu, jadi lihat makna tersembunyi dari penderitaan Yesus buat menebus dosa manusia. Itu bisa tersampaikan ke umat dengan baik. Kalau dari Konir, harapan respon orang-orang gitu jadi Sebenarnya sama sih apa yang diharapkan Rafael mungkin dengan Keket juga yang telah mengikuti drama visualisasi Jalan Salib ini. Ya, semoga apa yang kita tampilkan, apa yang kita usahakan selama ini bisa tersalurkan dengan baik gitu untuk umat, bisa menyentuh hati umat. Yaitu tadi bukan hanya adegan jahatnya saja loh, tetapi makna dari pengorbanan Tuhan kita Yesus untuk menebus dosa kita tuh seberapa besarnya gitu. Jadi nggak hanya kita dengar saja, tetapi bisa kita lihat gitu. Jadi itu yang pertama harapannya untuk umat ya. Dan harapan yang kedua untuk anak-anak muda di paroki ini khususnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya dengan adanya visualisasi Jalan Salib ini banyak anak-anak muda yang terpanggil untuk lebih aktif lagi di gereja gitu. Karena kan salah satunya wadahnya itu adalah seni acting ya, seni drama istilahnya gitu. Yang mudah-mudahan nanti kedepannya di paroki ini seni drama ini bisa berkembang. Jadi nggak hanya di momen visualisasi Jalan Salib ini saja. Mungkin nanti kalau misalkan ada misa kaum muda, misa OMK gitu, itu kita bisa tampilkan diselipi dengan drama tentang kehidupan, tentang apa gitu kan. Iya benar. Dan juga bisa meyakinkan lagi orang tua di sana, di luar sana, kalau misalkan gereja ini adalah wadah yang bisa dipercaya loh gitu. Bisa dipercaya untuk anak-anaknya untuk bisa melayani, bisa ikut aktif menggereja gitu. Jadi apa ya namanya ya, bisa menyentuh hati orang tua juga. Jadi pelayanan juga ya. Betul, jadi pelayanan aja. Pelayanan kan bisa di misdinar, bisa di lektor, dan juga bisa di OMK gitu. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti di gereja. Infonya kalau apa yang visualisasi kemarin sekami remaja sama OMK. Si Rafael ini ternyata dia sekami remaja. Ya, sekami remaja karena masih kelas 8 ya. Usia 8 pemeran utama, keren banget. Terakhir nih satu kata yang menggambarkan perasaan kalian, bisa dibilang drama ini tuh udah sukses kayak gitu, perasaan. Satu kata perasaan dari Rafael dulu. Satu kata atau lebih boleh satu kalimat kalau mau. Kaget aja. Kaget Ya. Soal dari latihan yang singkat, terus juga dari penontonnya juga reaksinya pas tahu itu kan kalau visualisasi ini bisa tersampaikan ternyata. Jadi kaget sama diri sendiri bisa menampilkan yang terbaik juga di VJS tahun ini. Wih, keren. Kalau dari Konir satu kata? Satu kata yang pertama, kok jadi yang pertama jadi banyak. Tidak apa-apa. 1-2 kata. Yang pertama satu kata, satu bangga ya. Bangga karena masih bisa dipercaya paroki untuk mendampingi anak-anak untuk tahun ini bisa mengadakan visualisasi Jalan Salib
untuk Jumat Agung bersama dengan Filipus. Yang pertama bangga, yang kedua ini sih amazed dengan anak-anak yang sangat luar biasa. Effortnya, kerja keras, kemudian meluangkan waktunya, segala macem lah pokoknya. Itu anak-anak itu sangat luar biasa lah. Kerjasamanya luar biasa. Itu sangat membantu sekali dengan persiapan yang sangat mepet. Itu anak-anak luar biasa. Dan juga kru yang memang sudah pengalaman ya. Jadi nggak perlu kita arahin lagi kamu tugasnya ini nggak perlu. Jadi yang sudah berjalan dulu itu sudah kita jalankan lagi di tahun ini gitu. Masalah kostum, ada Brella, kemudian make up, ada Devina and the Gang, kemudian ada di dekorasi, ada Kosugi gitu yang sudah paham tentang medannya di sini dan juga seleranya kita sudah paham. Jadi nggak usah dikasih tahu lagi. Ya betul. Kemudian Gema Suara yang lightingnya udah tahu part-part mana saja yang harus diisi lightingnya kayak gitu. Itu sangat membantu sekali lah, puji Tuhan semuanya bisa berjalan baik dan lancar gitu. Kalau gitu. Oke, Sobat Sofa, itu dia obrolan kita hari ini. Gimana? Seru bukan? Oke. Nanti jangan lupa untuk share podcast ini. Dan terima kasih banyak untuk Rafael sama Konir yang sudah buka-bukaan nih obrolan keseruan dari persiapan sampai hari H. Semoga drama visualisasi jalan seleb ini bisa menjadi berkat dan juga bahan renungan nih buat orang lain. Jadi jangan lupa share podcast ini dan follow untuk lihat episode-episode selanjutnya. Kayak gitu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Halo Sobat Sofa, terima kasih sudah melihat kami, menonton kami di podcast hari ini. Terima kasih banyak sudah mengundang kami di sini. Gimana, seru perbincangan kita sore hari ini? Semoga kalian menikmati podcast kita pada sore hari ini. Dan juga jangan lupa follow IG dari OMK Paroki Santo Fransiskus, yaitu omksfa.sukasari. Dan juga IG kami remaja Paroki SFH, yaitu skamiremaja.sfh. Dan jangan lupa untuk follow, share, dan komen serta subscribe channel Sofa Podcast. Oke, Sofa Podcast sukses terus.